adik-adik, kelas pelajar dan tunas remaja, berjumpa lagi di ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita akan memulaikan ibadah kita, sama-sama kita nyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan selalu menolong kami, segala penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pada ibadah kami pada saat ini. Tuhan terus memberkati anak-anak, tunas remaja dan pelajar dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan terus menolong mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nama Tuhan, adik-adik, tiba saatnya kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita sama-sama mengatakan, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku berselam terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih dari pemenang, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Benarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik. Tiba saatnya kita harus mendengarkan dan menerima berkat daripada firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan diri untuk menerima lawatan daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, tetap setia, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu.
ya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam setiap firman-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami memahami dan dapat kami mengerti. Dan dapat kami melakukannya Tuhan dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi kami. Biar kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik transformasi dan pelajar, ya, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah bergirang bagi Tuhan, sudah melompat, sekarang kita mau belajar, kita mau mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, ya, dengan judul ibadah yang sejati, ya kan? Dari tema firman Tuhan kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, berbicara tentang ibadah sejati, apa sih ibadah sejati? Bagaimana sih Kak ibadah yang sejati? Mungkin adik-adik berpikir yang namanya ibadah itu harus datang ke gereja. Tapi adik-adik, firman Tuhan katakan, Paulus katakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bicara ibadah ini tubuh kita, ya. Bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, adik-adik, bahwa ibadah yang sejati adalah artinya ibadah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Artinya hidup benar, ya kan? Hidup kudus di hadapan Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya adalah bahwa hidup kita untuk Tuhan. Ya, ketika hidup kita untuk Tuhan, kita hidup menjadi berkat, hidup berdampak positif di orang-orang. Ya, firman Tuhan katakan, ketika kita menjadi berkat, ketika hidup adik-adik berdampak positif bagi orang-orang, itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita hidup di tengah-tengah dunia, ya, adik-adik hidup ya di tengah-tengah dunia harus berdampak. Bagaimana kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa adik-adik adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi hidup kita ini, hidup adik-adik bukan lagi milik kita, ya, tapi milik Tuhan. Karena ya, kita ini, hidup kita sudah dibayar oleh darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika adik-adik boleh bisa menjaga diri, ya, hidup menjadi berkat, ya, hidup berdampak bagi orang-orang, itulah yang dikatakan ibadah yang sejati. Datang ke gereja, beribadah, ya, kalau setelah pulang dari gereja, tapi adik-adik tidak memberi dampak yang baik bagi orang-orang, ya, percuma, sia-sia adik-adik datang ke gereja. Tetapi ketika adik-adik beribadah, ya, datang beribadah ke gereja, ikut ibadah pemuda mungkin, ibadah raya, ketika adik-adik pulang ke rumah, apa yang adik-adik dapat dari gereja harus dipraktekkan. Ya, jangan pulang dari gereja langsung pergi ke sana ke sini, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Jadi adik-adik harus berdampak. Yang kedua adalah kita hidup melakukan firman Tuhan. Bagaimana agar kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang menuntun adik-adik untuk melakukan ibadah yang sejati, melakukan firman-Nya, yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Ya, adik-adik di luar tidak hidup sembarangan, tidak bergaul sembarangan, sehingga mengakibatkan adik-adik merusak kehidupan adik-adik. Tapi ketika adik-adik hidup di dalam firman Tuhan, ya, hidup seturut dengan firman Tuhan,
adik-adik akan dituntun, ya, adik-adik terus remaja, pelajar akan dituntun oleh Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Ya, artinya bahwa hidup kita ini bukan lagi milik kita tetapi milik Tuhan. Tadi Kak Beno sudah sampaikan, karena kita harganya sudah dilunas dibayar oleh kematian Yesus. Ya, kita nggak berhak lagi atas hidup kita, tapi yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan Allah, yaitu Yesus. Serahkan, biarkan Yesus yang menguasai seluruh kehidupan adik-adik. Jika adik-adik menyerahkan kehidupan adik-adik sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah, ya, adik-adik sudah menyerahkan hidup, sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan, ya, itu adalah ibadah kita yang sejati, ibadah adik-adik yang sejati. Biar Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, adik-adik, ya kan? Tubuh kita adalah bait Allah. Dalam tubuh kita ada Allah bertahta dalam hidup kita. Oleh sebab itu, adik-adik, serahkan kepada Tuhan. Biar Allah yang bertahta dalam hidup adik-adik, di dalam hati adik-adik, yang menguasai kehidupan kita, yang menguasai kehidupan adik-adik, akan Tuhan yang menuntun. Karena memang kita tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Jadi adik-adik, persembahkan, ya, kehidupan adik-adik untuk Tuhan. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita hidup untuk Tuhan, kita nggak berhak atas hidup kita. Karena dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, dalam diri kita ada Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Jadi mari, ya, jangan, ya, rusak, ya, jangan mari dirimu, ya, hidupmu dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, mari jaga pergaulan, hidup berdampak, ya, tentunya dampak positif, hidup menjadi berkat. Hingga apa yang dikatakan ibadah yang sejati adalah jika hidupmu benar di hadapan Tuhan. Gimana sih Kak? Memang kita bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan? Bisa, pasti bisa. Caranya gimana? Ketika adik-adik menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Ketika adik-adik yang menyerahkan Tuhan kepada Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa atas hidup adik-adik. Bukan kita hidup semaunya, tetapi biarkan Tuhan yang memimpin hidupmu. Biarkan Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Hingga kita pasti bisa hidup benar, ya, kita bisa mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, firman Tuhan katakan. Itu jangan bilang alasan. Adik-adik bilang, Kak, nggak bisa. Gimana kita hidup kudus? Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Artinya kita bisa, ya, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa menuju ke sana. Yang penting bagaimana kita, ya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kita hidup menjadi berkat. Ketika adik-adik menjadi berkat, berdampak positif bagi banyak orang, itu adik sudah memberikan hidup yang benar, hidup ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi, ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin hidup kita, biar Tuhan yang berkuasa atas hidup adik-adik. Di Tuhan, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan, adik-adik kami kelas tunas remaja dan pelajar, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Dan tetap semangat untuk mengikuti video-video minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom.